Selanjutnya adalah ini yang menarik juga, nggak kalah menarik juga tadi dari infonya Dr. Tiwi, adalah presentasi dan demo produk Meris yang akan disampaikan oleh Ibu Rosita Leonardi, Associate Senior Manager Baby Diapers PT KW Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Rosita. Silahkan Mbak Rosita. Terima kasih Ibu-Ibu, selamat siang. Terima kasih waktunya udah hadir. Kami sangat senang karena dari Meris bisa bekerja sama dengan Klinik Dr. Tiwi. Sebenarnya dari Meris kami ingin menyampaikan bahwa saat-saat memakai diapers pun bisa menjadi saat interaksi. Jadi kita mau gali lebih dalam dari yang penjelasan Dr. Tiwi tadi, lalu juga kita jelaskan mungkin banyak ibu-ibu masih baru untuk pemilihan popok seperti apa nanti kita tunjukkan guide-guide-nya. Ya, sambil menunggu slide-nya mungkin kita jelaskan bahwa Meris tuh tagline-nya adalah smile smile sebenarnya. Itu karena kita percaya bahwa bukan babynya aja yang akan smile, tapi ibunya dulu yang harus smile. Jadi seperti tadi dikatakan Dr. Tiwi ya, bahwa ibunya harus dalam kondisi yang happy, secara emosi juga senang. Jadi jangan berpikir, oh anak saya dipakein popok supaya nggak rewel, supaya saya dia tidurnya enak nyaman, semalaman pakai satu aja popoknya, nggak usah ganti-ganti gitu, jangan, kasihan ya. Kalau kita dari Meris percaya kenyamanan anak itu nomor satu. Kalau anaknya smile, maka ibunya juga akan smile gitu. Jadi kita mengedukasi selain tentang pemilihan popok yang baik, juga gimana habit. Nomor satu habit ibu di Indonesia mungkin masih memikirnya cari popok yang daya serapnya paling tinggi supaya nggak usah ganti-ganti berjam-jam. Gitu. Jadi kalau kita di event sering ditanya, ini diapersnya bisa tahan berapa jam ya gitu. Padahal kalau ngobrol sama dokter termasuk Dokter Tiwi pasti bilangnya sekali pipis saja kalau bisa udah diganti gitu. Jadi harus dijaga diperhatikan penggunaannya juga. Pertama kita percaya juga bahwa saat mengganti popok itu adalah kesempatan interaksi moms dengan baby. Misalnya dengan eye contact ya. Tadi kan eye contact itu sangat penting. Jadi jangan sampai waktu kita ganti popok ya udah biar aja pakai popoknya yang penting cepet gitu. Tapi kita juga eye to eye contact dengan babynya. Bayi baru lahir dapat melihat dalam jarak 30 cm, jadi perlu agak lebih dekat ya. Lalu tatap mata bayi, senyum dan diajak berbicara. Dan waktu dia merasa kasih sayang dan senyum, bayi juga akan lebih rileks. Jadi ganti popoknya nggak susah gitu. Mungkin kadang ngerasa udah aktif 3 bulan, susah banget nih, aktif banget bayinya. Tapi kalau kita ajak bicara, matanya kita lihat itu akan lebih diperhatikan oleh bayinya. Sehingga mengganti popok juga jadi lebih mudah. Ya jadi waktu baby relax, mengganti popok juga jadi lebih mudah. Dan sebaiknya kita ganti popok segera setelah terisi gitu. Jadi cek setiap popok waktu bayi baru tertidur dan bangun tidur. Juga waktu mulai menyusui dan kenal makanan padat. Karena kalau bayi baru lahir kan mungkin pipisnya masih sering, juga masih sering pup gitu. Jadi tidak baik kalau ada sisa kotoran di popok tuh dibiarkan gitu. Jadi kita harus sering-sering cek supaya tidak, tadi seperti kata Dokter Tiwi kalau baru lahir bayinya apalagi masih ASI tuh sering diaper rash itu. Itu sebenarnya diaper rash mungkin juga karena salah penggunaannya, karena popoknya dibiarkan terlalu lama gitu. Sebelum bocor, udah gak usah diganti, gak bocor ini gitu. Padahal bayinya merasa gak nyaman kalau popoknya lembab. Lalu juga perlu memuji dan berkomunikasi dengan baby. Jadi dasar untuk emosi yang sehat dari baby itu kan kalau ada kehangatan dengan ibunya ya. Misalnya dari saat mengganti popok aja kita bisa bilang, wah anak mama sudah pipis, bagus sayang gitu. Itu padahal sesuatu yang sepele ya kalau buat orang dewasa. Tapi bahwa dia bisa pipis dengan normal, pencernaannya lancar, itu sesuatu yang bisa jadi bahan komunikasi kita dengan baby. Atau kita bilang, oh kemarin dede makanya pinter ya, nih popoknya penuh nih hari ini gitu. Itu juga sesuatu yang basic tapi untuk bayi itu suatu achievement gitu yang perlu kita puji juga gitu. Dan kita bisa merawat kulit bayi waktu mengganti popok dengan cara menjaga kebersihan area luar popok, paha, lipatan paha dan perut. Jadi sebenarnya masalah iritasi popok itu bisa diatasi sebelum terjadi kalau kita punya habit mengganti diapers yang bagus terus selalu dijaga kebersihannya gitu. Caranya dengan kita usap dengan lembut, jadi kan kulit bayi masih lunak gitu ya. Jadi mungkin lebih ditempel-tempelkan gitu dengan kapas, jangan terlalu banyak digosok. Dan saat diare juga bayinya lebih rentan lembab di area pantat. Jadi lebih baik dibersihkan dengan air lebih sering daripada dilap-lap. Jadi kalau lagi diare dilap-lap terus itu dia tambah lama lecet. Kan kulitnya masih sensitif ya gitu. Jadi lebih baik dengan air tapi sering. Lalu juga ini tadi yang dibahas Dokter Tiwi saat ganti popok selain bisa komunikasi juga bisa untuk melatih motoriknya, pijat,
lalu olahraga ringan gitu. Terutama kan kalau ibunya selalu ada dekat dengan bayinya, jadi nggak perlu buru-buru gitu ya, waktu saat ganti popok pun bisa dinikmati gitu dengan memijat, jadi dengan olahraga. Ayo kaki adik sudah kuat sekarang, coba tendang deh kaki yang kanan, kaki yang kiri masukkan gitu. Jadi kita juga sebagai ibu enjoy momen mengganti popok itu. Lalu ini tadi disampaikan bahwa bayi menyukai kontak fisik dengan moms tadi. Jadi waktu ganti popok kan biasa dia juga dilepas celananya dan lain, dia merasakan skin to skin dengan momsnya ya. Jadi itu bisa jadi saat yang menyenangkan untuk babynya juga, supaya smile babynya dan smile momsnya juga gitu. Lalu bayi nyaman bukan cuma saat dia mungkin udah perutnya kenyang atau dia cukup tidur, tapi juga waktu kalau masih pakai diapers popoknya tetap kering gitu ya. Jadi kalau pakai popok basah kan mungkin kita nggak tahu ya rasanya, tapi kalau baby pakai popok basah itu sangat nggak nyaman gitu. Apalagi kalau gembung-gembung popoknya gitu. Jadi kita bantu baby supaya bebaskan dari lembab. Sebelum pakai popok mungkin kita keringkan dulu, tempelkan handuk perlahan. Lalu karena kalau dia basah itu biasa lebih lembab, jadi lebih mudah tumbuh kuman dan lebih mudah iritasi gitu. Nah ini kunci pertama melawan iritasi, popok yang lembut. Di sini memang keunggulannya Meris. Nanti di depan kita ada bootnya, mungkin bisa dipegang apa benar popoknya lembut atau tidak. Karena tadi kulit bayinya masih lembut gitu. Kita udah riset kalau popok Meris itu karet pinggangnya cenderung tidak berbekas walaupun anaknya banyak bergerak. Ini terutama untuk bayi yang udah pakai pants ya. Sementara kalau popok lain mungkin dia karet pinggangnya lebih berbekas. Biasanya kalau berbekas tuh kan gatal, jadi garuk-garuk lalu jadi lecet, iritasi. Lalu untuk yang kedua juga kalau di konsumen Jepang itu sangat concern dengan namanya sirkulasi udara. Mungkin kalau ibu di Indonesia yang utama dicari itu adalah tidak bocor popoknya gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting juga adalah sirkulasi udara. Nanti kita akan tunjukkan demonya tentang sirkulasi udara. Jadi sirkulasi udara itu sebenarnya adalah kalau kita lihat ini adalah contoh dari, kalau ada yang mau lihat ke depan juga nggak apa-apa, tapi saya jelaskan juga ya. Ini dari bahan popok Meris, kita lihat ke bawah ini tidak tumpah. Dalam arti misalnya babynya pipis, dia tidak bocor ke bawah. Tapi saat kita alirkan udara dari bawah, itu udara bisa mengalir. Jadinya seperti bagian dalam popok itu udara dari luar tetap bisa ada. Jadi bayinya tetap nyaman, seperti ada berpori-pori gitu. Karena kalau misalnya contohnya kita pakai celana plastik ya, atau pakai sarung tangan plastik. Kalau terus-terusan bayangkan seperti baby tuh hampir 24 jam dia pakai popok itu. Kalau tidak ada sirkulasi udaranya tuh rasanya pengap, lembab gitu ya. Sementara kalau ada udara bisa mengalir seperti di popok Meris itu, jadi dia ada sirkulasinya. Jadi ini yang penting, yang jadi perhatian untuk Meris. Dan gak semua popok ada feature untuk sirkulasi udara ini yang perlu kita perhatikan. Jadi biasanya kalau memakai popok Meris lebih sedikit keluhan yang kita terima tentang iritasi dan lain-lain, asal habitnya betul. Ya. Lalu yang ketiga adalah permukaan popok tetap kering. Jadi ini kan mungkin tadi saya bilang idealnya kalau begitu sekali pipis langsung diganti. Tapi ibunya langsung bilang, aduh boros banget ya kalau kayak gitu ya, kayaknya nggak praktis deh gitu. Jadi gimana solusinya gitu. Ya pasti kita mesti balance antara nggak mungkin sekali pipis langsung diganti, apalagi kalau kita nggak sadar kapan bayinya pipis gitu ya. Tapi kita bisa, nanti kita akan lakukan demonya, cari popok yang cepat menyerap gitu. Jadi pertama kali dia pipis langsung gak lama terserap cepat, jadi tetap kering permukaan popoknya. Nanti kita akan buktikan dengan Meris, kita tuangin 5 gelas, tetap kering atau enggak permukaannya dibanding dengan popok lain. Nanti ibu-ibunya juga boleh ada yang coba. Ntar aja. Ini juga ada gambar penampangnya. Kalau bayinya masih newborn, mungkin dia masih pup lunak ya, apalagi karena masih ASI. Di Meris itu permukaannya kalau diperbesar bergelombang. Gelombang itu fungsinya di bagian yang cekung ke bawah untuk menyerap kotoran lunak di sini. Seperti ini. Jadi selain nggak bocor, juga supaya tetap kering. Ini penting ya karena kalau popoknya lembab-lembab gitu kan jadinya gampang iritasi. Jadi di permukaan popok Meris itu tetap kering. Lalu kita juga ada 2 varian di sini, ada yang Meris import dari Jepang, kita sebut Meris Premium. Ini ada tape sampai pants, lalu ada juga Meris pants good skin. Yang ini
diproduksi oleh lokal dan dua-duanya juga sama baiknya punya fitur untuk iritasi dan juga mencegah iritasi dan sirkulasi udara yang baik. Kita juga ada kerjasama dengan Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin. Jadi sejak 2014 kita udah melakukan tes apa sebenarnya yang jadi masalah popok utama gitu. Dan ternyata memang kita temukan habit ibu-ibu Indonesia itu yang jadi masalah utama. Sehingga kita bantu untuk mencegah iritasi dan udah popok merisnya sudah teruji secara klinis. Untuk hari ini kita ada promo khusus selain harga juga ada CD meris. Tadi mungkin Dr. Tiwi sempat menyampaikan bahwa musik juga bisa jadi saran untuk stimulasi. Kita ada musik untuk pregnancy. Kalau yang udah nggak pregnant mungkin untuk babynya juga bisa diperdengarkan. Dan juga ada hadiah untuk tas meris untuk pembelian 2 pack tas belanja. Ya mungkin sekian dari meris, kita lanjutkan dengan demo ya. Jadi yang kita mau lihat adalah berapa cepat menyerapnya, dalam arti waktu kita tuangkan cairan ini, kalau dia semakin cepat turun berarti dia semakin cepat menyerap gitu. Mari kita bandingkan ya. Jadi kita tuangkan lagi setelah habis secara bersama-sama. Ya, kita lihat yang sudah di gelas keempat. Ibu dan Untuk Bapak yang ada di merisnya. belakang, kalau nggak kelihatan boleh maju, silahkan. Ya, di situ kita lihat penyerapannya mungkin lebih cepat untuk yang meris karena dia udah habis di gelas kelima. Sementara yang di sini dia masih akan menyerapnya lebih pelan turunnya. Ini juga memang karena selain cepat menyerap, memang popok meris tuh punya 3 alur di tengah ini, 3 alur untuk mengalirkan sehingga kalau dilihat alirannya lebih merata, nggak mengumpul di tengah dibandingkan popok lain yang ini belum menyerap semua ya, dan kebanyakan menggumpal di tengah sehingga agak kurang nyaman. Bisa dibantu pegang. Nanti bisa dipegang oleh ibunya mungkin permukaannya kering. Iya, jadi kalau masih kering tuh berarti bayinya juga lebih merasa nyaman gitu ya. Sorry, bantu pegang dulu ini. Ya, kita lihat kalau dibandingkan popok lain mungkin masih basah di sini ya, tidak menyerap di tengah dan dia lebih menggembung permukaannya. Nanti setelah acara mungkin ibu-ibu bisa melihat. Jadi fungsinya supaya mengalir rata itu selain tidak bocor, juga supaya anaknya lebih nyaman dan juga tidak menggembung di tengah seperti itu. Dan tetap kering permukaannya. Ya mungkin tadi yang demo pertama ibu-ibu ada yang mau mencoba sendiri ya. Yang mau mencoba, Ibu usia anaknya umur berapa? Ini 3 tahun. Masih pakai diaper? Oke. Berarti ini kalau dari ilmunya Dokter Tiwi mesti latihan, toilet training. Pelan-pelan ya Bu, pasti bisa. Ya lalu dialirkan udaranya dari bawah. Ya. Ya nggak apa-apa Bu. Ini udaranya dari bawah seolah-olah dari luar. Jadi memang udaranya bisa mengalir ke dalam popok. Gitu. Ya. Oke, ya baik. Terima kasih Bu. Ya, ini bisa dilihat juga tadi yang ini memang masih basah ya, belum menyerap ya. Yang ini yang meris. Ya, baik. Terima kasih Bu. Bu, sudah selesai Ya. Mbak Rosita? Kita beri aplaus untuk Ibu Rosita Leonardi. Terima kasih. Saya ada 3 pertanyaan. Kebetulan anak saya berumur 1 tahun 4 bulan dan alhamdulillah menurut yang tadi rapot dari Dokter Tiwi anak saya hampir semuanya sudah memenuhi. Pertanyaannya yang pertama yang sulit saya cari juga melalui Google dan lain-lainnya di website, usia berapa anak sudah bisa fokus dan bisa dilatih untuk fokus. Karena sebelumnya anak saya kalau disuruh misalnya untuk duduk melakukan sesuatu untuk dalam jangka waktu yang cukup lama itu agak sulit. Yang kedua kalau anak misalnya anak saya sudah bisa makan sendiri tapi kadang makannya pakai tangan, pakai sendok. Apakah ketika dia sudah berumur 2 tahun itu masih harus
tetap harus pakai sendok dan tidak boleh pakai tangan atau bagaimana. Yang ketiga, anak saya tuh kebetulan punya hobi nyabutin rumput dulu, suka main sama tanah. Cuman saya pernah dimarahin dokter anak saya, katanya anak saya tuh kayak harus menjaga kebersihan, kulitnya sensitif. Jadi kalau misalnya kayak dibilang jorok atau main-main gitu, jadi anak saya gampang sakit, kena virus lah, kena ini. Jadi bagaimana dok sebaiknya menyikapi hal-hal seperti itu? Terima kasih. Fokus itu kan dari awal bisa dilatih ya. Jadi kalau dia bisa makan itu sebetulnya latihan fokus. Jadi fokus itu kan targetnya mungkin mengerjakan sesuatu sampai habis. Tapi bayi atau anak itu di awal kalau bisa tadinya cuma satu suap terus nanti lama-lama jadi satu piring itu sebetulnya belajar fokus. Itu yang saya maksud kenapa anak kalau melakukan sesuatu atau kita lagi mandiin atau kita lagi boboin atau kita lagi nyusu. Itu sebetulnya melatih anak untuk fokus dengan kita melibatkan dia sebanyak-banyaknya ke kegiatan yang sedang kita kerjakan. Ya kok kita misalnya lagi mandiin dia supaya dia fokus, misalnya dia, Dek, perutnya mana disabunin misalnya. Itu belajar fokus. Ya tapi kalau misalnya fokus sampai orang seperti belajar, ya sebetulnya sih di bawah 3-4 tahun itu sebetulnya sedikit kita bisa fokus sampai selesai. Kalau dia fokus banget kita harus hati-hati. Ya jangan-jangan anak ini, karena mereka itu biasanya cepat, idenya itu cepat berubah. Walaupun gak boleh dia gini terus gini, enggak ya. Tapi kalau di awal kita pola asuh kita untuk ngajarin dia untuk melakukan sesuatu bertahap, ya, nah itu latihan untuk fokus. Gitu ya. Yang nomor 2 adalah tadi tangan dan sendok. Tangan dan sendok itu sebetulnya enggak ada yang harus pakai sendok atau harus pakai tangan. Kalau kita ngomong begitu di tempat orang yang habitnya pakai tangan, tentu saja kita diketawain. Ya, anak dibesarkan sesuai dengan culture-nya masing-masing. Kalau dia di luar nggak ada orang pakai tangan, tentu saja bukan itu tahapnya. Tapi perkembangan dimanapun dia ada itu selalu pakai tangan dulu. Bahwa nanti dia akhirnya pakai sendok itu tergantung dari di mana anak itu berada. Maka lingkungan atau culture atau pola asuh itu akan berperan. Tapi nggak ada yang salah dengan tangan dan sendok. Sama seperti sumpit saya, terus terang saya baru bisa sumpit setelah saya dikirim pertukaran siswa ke Jepang. Dulu waktu mahasiswa, saya di Bali nggak pernah pakai sumpit. Ya, tetapi artinya itu tidak harus, misalnya kita habitnya nggak pakai sumpit, kenapa kita harus pakai sumpit misalnya seperti itu. Itu ya, jadi artinya itu tidak ada yang oh ini salah ini betul, nggak ada. Karena itu culture berpegang. Kemudian pakai becek-becek atau kotor sebetulnya itu adalah salah satu cara untuk stimulasi. Tentu saja kita harus tetap mengingat konsep kebersihan. Ya, bukan berarti dia tidak boleh di rumput atau di tempat yang becek-becek karena itu sebetulnya juga melatih sensasi atau stimulasi sensorik pada anak. Bahwa dia nanti kalau mau makan atau masuk rumah dia cuci tangan, jangankan itu, dia pulang sekolah dia harus cuci tangan. Itu tentu saja harus kebiasaan-kebiasaan untuk hidup bersih tetap ditanamkan pada anak. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih mana yang betul ya, dari mana kita memandang. Kalau kita bicaranya tentang diare atau flu atau apa ya itu memang konsepnya hidup bersih. Tapi kalau kita memandangnya dari konsep perkembangan, justru itu adalah perkembangan adalah itu stimulasi terhadap sensoriknya dia. Gitu ya. Karena kalau enggak biasanya ya anak yang sensoriknya sangat sensitif, jangankan ke tanah, ke kamar mandi yang becek aja dia nggak mau. Gitu ya, jangankan ke rumput, ke tanah atau ke pasir. Kamar mandi becek aja anak-anak yang sangat sensitif taktilnya itu dia nggak mau biasanya. Nah kalau kayak begitu dia akan problem dalam perkembangan. Cuman berarti bukan berarti anak saya nggak normal. Enggak, tetap dia normal, bisa kita latih itu. Bisa kita kondisikan. Ya, sama seperti kita, misalnya dia nggak pernah dibawa ke toilet umum. Nanti dia akan problem saat dia sekolah. Saya pernah beberapa punya anak infeksi kencing gara-gara dia nggak mau ke toilet sekolah. Jadi akhirnya apa? Nahan pipis. Akhirnya apa? Infeksi kencing. Jadi sebetulnya semuanya ada tahapnya. Dan semua anak itu harus fleksibel dengan di mana dia berada. Jadi semakin dia beradaptasi dengan baik tentu saja semakin baik. Makanya dia pramuka, camping itu perlu pada anak supaya dia bisa di mana saja dia bisa hidup gitu. Itu penting untuk nanti dia saat mengalami fase-fase kehidupan dia. Ya?
Halo, selamat siang Dokter Tiwi. Siang. Ya, senang sekali ya bisa hadir di sini ya. Ya. Saya dengan Cempaka. Saya ingin bertanya, tadi dokter mention mengenai toilet training. Kebetulan baby saya umurnya 13 bulan. Jadi saya datang di sini rame-rame dari Terima teman-teman kasih. sekolah Oh. Rockstar. Jadi satu geng rame-rame. Kita mau PR-nya nih sekarang menuju kepada toilet training. Ada anaknya yang laki-laki dan perempuan. Nah saat ini untuk ke belakang kan mereka masih kadang pagi, kadang siang atau kadang bisa 3 kali atau 2 kali. Nah itu bagaimana sih solusi atau mungkin ada tips-tipsnya bagi kita yang mungkin ibu-ibu baru untuk mengajarkan toilet training. Baik dari sisi pipis maupun pupnya gitu ya dok. Itu aja mungkin karena ya titipannya cuma satu pertanyaan. Terima kasih Dokter Tiwi. Terima kasih. Ini selalu saya pesankan pada orang tua, kalau mau belajar toilet training nomor 1 itu harus lepas diapers dulu, pagi, siang, sore. Itu tahapnya nomor 1. Karena kalau dia pakai diapers, biasanya dia apalagi kayak Mary's produknya, basah dan kering tetap kering ya, ya kan? Itu dia nggak merasakan sensasi basah dan kering. Basah dan kering itu perlu. Jadi kalau mau toilet training nomor 1 lepas diapersnya pagi, siang, sore. Yang kedua sama seperti kita belajar dari kita aja. Kalau kita minumnya jam 6, jam berapa kita rasa pipis? Gampang ya? Maksudnya itu pelajaran yang nggak usah dibaca di mana-mana, kita pakai logika aja. Jadi paling gampang kalau pup itu kan sebetulnya bayi kasih kode nggak sih Bu? Biasanya kalau pup? Mojok kan? Jadi kita udah tahu perilakunya anak kita. Nah itu yang saya bilang kita harus sensitif. Begitu dia kasih kode, ya kita bawa aja. Saya punya yang paling kecil 8 bulan dia udah bisa di toilet untuk pup. Karena dia udah, ibunya tuh kayak ngelihat kalau dia begitu dia mau pup. Kenapa? Gak apa-apa. Tadi ingat ya konsep otak ya. Gak bisa ibu kerjakan cuma sekali. Harus berkali-kali. Nanti dia akan tercatat namanya engram Bu. Di otak itu kalau terus nanti dia berbentuk simpul. Nah kalau udah simpul itu otomatis. Mah aku mau pup. Itu yang kita cari targetnya. Kalau dia lagi berhenti berarti dia belum tuh Bu. Kurang sering. Ya terus aja kerjakan. Kalau pup sama pipis sebetulnya yang lebih mudah sebetulnya pup. Cuman jangan telat. Kalau telat jadi gitu kadang-kadang ada 2 tahun mojok gitu ya. Itu gak gampang. Ya, gak mudah. Mumpung ibu baru umur 13 bulan, itu umur-umur yang sangat ideal untuk kita mulai melatih. Targetnya 2 tahun Bu, jangan khawatir masih lama nih. Cuman jangan sekali-sekali, terus aja kerjakan, ya pasti bisa. Karena kalau kita menghadapi anak normal, yang penting terus. Ya, kemudian kalau bisa lagi, ditandain waktunya. Misalnya dia kalau mandi dia pengen pup. Atau dia habis makan beberapa jam lagi dia pengen pup. Jadi kalau bisa sebelum dia melakukan itu, karena pup itu kan seperti orang melahirkan Bu, ada syarafnya. Di tulang ekor itu ada namanya nervus pudendus. Itu bisa kita rangsang. Kalau kita dudukin, terus kita siram-siram pakai di anusnya itu dia refleks untuk mengedannya ada. Gitu ya. Nah kalau pipis, saya biasanya gampangnya, kalau baru bangun, ya kalau misalnya ibu sholat jam 4, buka aja diapersnya sudah. Ya, nanti dia baru gitu bawa ke kamar mandi. Rangsangannya dengan itu aja Bu, misalnya ada air atau apa ya, disiram-siram sedikit nanti dia lama-lama. Kalau begini mamaku berarti aku pipis, karena itu akan merangsang saraf yang di sana gitu ya. Cuman nggak bisa ngerjainnya sekali, tapi pasti bisa. Ya dan 13 bulan adalah umur ideal. Kalau belum bisa nggak apa-apa, mungkin dia ada ngompol-ngompol sedikit, itu hal yang normal. Sama kalau kita naik sepeda kan jatuh-jatuh dikit ya, kok masa langsung ngebut kan nggak mungkin gitu ya. Jadi semua konsep belajar itu yang penting lakukan terus menerus. Kalau dia sekali, 2 kali nggak, 10.000 kali baru mungkin dia bisa. Gitu ya, kalau 1 hari kita ngelatihnya, kalau pipis itu lebih sering kan kita ngelatih, 7-8 kali orang pipis sekitar itu. Jadi kita cari aja waktu-waktunya, mau mandi, mau tidur, habis baru bangun tidur. Jadi kita biasain, lama-lama dia akan biasa. Ya, makasih. Selamat siang Dokter Tiwi. Ya, selamat siang. Anak saya mau 4 bulan Ya. nanti. Cuman berat badannya memang di bawah dari yang seharusnya. Harusnya sekarang berapa? Sekarang beratnya 3,8. Waktu lahir 2,9.
Ibu udah ketemu dokter gizi? Oh sudah. Sudah, oke. Pertanyaannya? Pertanyaannya sama dokter Soalnya gizi. itu terlalu Iya, bawah terlalu ya. menyimpang, Oke, iya, betul. Terus? Dia diagnosanya kan FTT itu. Oke. Nah, cuman tadi kalau saya lihat dari yang dijabarin sama dokter Tiwi, Iya. alhamdulillah sih semuanya udah oke gitu. Itunya Responnya, perkembangannya? ya. Ya, oke. Nah, jadi saya mau tanya, mana sih dok sebenarnya caranya FTT itu? Apakah nanti saya harus mana nih beratnya dulu kah atau tetap mengembangkan dari yang dia itu tetap ikutin tahapannya itu sambil berat badannya juga kah? Terus seberapa penting sih dok beratnya itu apakah berpengaruh juga nanti ke perkembangannya itu gitu? Ya, penting banget Bu. Kan tadi saya di pendahuluan saya bilang tumbuh dan kembang. Ya, dua-duanya tuh penting. Tidak ada yang tidak lebih penting, dua-duanya penting. Tumbuhnya harus tumbuh, kembangnya harus kembang. Memang bayinya nyusu ya? Menyusui ya? Memang saya lihat bayi yang menyusu, biasanya perkembangannya masih ngikut, tapi nutrisi itu nanti lama-lama ke otak juga. Ya kan? Karena nutrisi itu kan perlu zat besi, ya, perlu protein, perlu macam-macam dan kekebalan. Jadi menurut saya ibu nggak bisa, ntar deh tumbuhnya juga pelan-pelan dapet. Saya kemarin terakhir rekor sekali 7 tahun 11 kilo. 7 tahun 11 kilo ya. 11 kilo itu anak umur 1,5 tahun. 7 tahun dia 11 kilo. Artinya itu karena itu. Kan yang penting bagus gini. Gak mungkin bagus, otaknya akan lebih bagus kalau tumbuhnya bagus. Volume otak itu sudah di research Bu, kalau anaknya gagal tumbuh, kalau di usia 2-3 tahun dia volume otaknya biasanya berpengaruh. Ya, jadi dua-duanya penting. Gak bisa kita entar aja deh yang penting anaknya pinter, enggak. Ya karena kadang-kadang dia, 3 bulan dia bisa. Tapi nanti hati-hati kalau dia nanti membutuhkan, kan kalau gerak, dia perlu gerak. Gerak itu perlu otot yang bagus Bu. Otot yang bagus itu dari nutrisi. Jadi semuanya berhubungan. Gitu ya. Jadi kalau bisa, harusnya sih kalau ibu ke dokter gizi pasti disaranin untuk, memang tidak boleh tuh langsung dibikin gendut, itu nggak boleh. Mesti pelan-pelan dia ke jalurnya. Tapi nggak boleh dia langsung datar begitu. Dia harus terus pelan-pelan naik ke jalurnya dia. Empasi dini pada anak umur segitu dan 3,8 seringkali bikin konstipasi. Ya jadi saya beberapa kali dulu ya banyak seperti ibu cobain empasi dini. Saya biasanya nyoba cuman biasanya kendalanya kan harus banyak Bu empasinya supaya dia naik beratnya. Dia biasanya konstipasi gitu ya. Karena itu kan 3,8 tuh lumayan ya jauh ya. Jadi artinya lebih bagus jangan coba-coba, jangan mencoba-coba coba gitu. Saya dulu juga karena sering ibu maksa gitu ya pokoknya hasil. Saya juga mau mengikuti yang ibu mau tapi dengan begitu banyak yang saya lihat saya biasanya nggak mau coba-coba karena anak itu nggak boleh dicoba-coba. Ya, jadi kalau saya bilang lebih bagus ibu ikutin dokter anaknya atau ahli gizinya, ikutin aja. Biasanya mereka justru kalau dokter gizi itu pasti mereka pengalamannya udah banyak. Ya, paling gampang begitu. Jadi ibu ke perkembangannya teruskan, bagus kan. Nutrisinya serahkan ke ahlinya karena itu nggak mudah pasti. Ya. Selamat pagi Ibu Rosita, terkait dengan kelembapan tadi Pampers itu ya, anak saya umur 6 bulan 3 minggu, kebetulan pakai Meris juga. Itu kan sebelum kita ganti, kalau pada saat kita mengganti diapersnya itu, kita suka sebaiknya memberi waktu untuk pantatnya itu kena udara gitu ya. Itu yang paling bagus berapa menit kah kita diemin dulu supaya baru kita pakaikan kembali pampersnya karena takutnya kalau kelamaan juga buru pipis. Kasih. Ya, sebenarnya balik lagi kalau kadang-kadang ada bayi yang kulitnya sensitif dan punya masalah diapers, itu kadang-kadang dibiarkan 1 jam untuk airy time namanya waktu untuk udara, sirkulasi udara. Tapi sebenarnya kalau popoknya dan pantatnya tidak ada masalah, itu bisa tetap dipakaikan sih. Karena kan juga makanya tadi popoknya ada sirkulasi udara dan tetap kering gitu. Jadi selama tidak ada masalah sebenarnya sih nggak perlu dilepas gitu ya. Kecuali tadi ya udah saatnya toilet training dan lain-lain seperti itu. Anak saya tuh usia 6 bulan kurang 10 hari. Sebetulnya dia udah bisa nih dok tengkurap sendiri. Cuma kalau terlentang gak sengaja. Nah maksudnya udah bisa tengkurap. Tapi dia harus masih ditarik tangannya. Nah menurut dokter ini tuh udah step yang telat atau masih bisa distimulasi. Soalnya tadi saya denger dia udah bisa mau duduk-duduk gitu kalau didudukin. Nah menurut
saya mau tanya, intinya masih bisa nggak sih distimulasi untuk dia tengkurap sendiri atau mau terlentang? Karena sepertinya kayak males gitu loh. Udah saya stimulasi dengan mainan macam-macam gitu. Terima kasih. Dok. Malesnya lebih kepada pengalaman otaknya belum dapat. Oh, Ya, gitu. tapi tidak harus kita paksa ke situ karena dia interest duduk sekarang. Nah, sebetulnya mancingnya bisa dengan duduk dan merayap. Ya, nanti biasanya dia maju belajar, yang ketinggalan dia belajar juga. Tapi jangan dipaksain ke sesuatu yang dia nggak mau lagi itu karena fase kritisnya lewat. Cuman bukan berarti dia terlambat karena dia melalui yang tahap di atasnya. Gitu ya. Jadi jangan kita usahain karena dia nanti ketinggalan lagi yang step atasnya. Gitu ya. Lebih bagus kita belajarin duduk, kemudian belajarin merayap. Nanti dia kalau kita kasih sesuatu, dia akan belajar untuk merayap merangkak, itu biasanya dia guling-guling sendiri. Gitu ya. Daripada kita terus bertahan di terlentang, tengkurap gitu ya. Tapi karena dia bukan males sih, dia tidak punya pengalaman itu. Jadi otaknya tuh kayak tidak otomatis jadinya. Ya jadi kalau menurut saya sih bayi itu tidak ada yang males sih ya. Cuman mungkin kita tidak kurang intens menstimulasi dia atau takut-takut. Sering saya lihat sih biasanya 3-4 bulan itu saya suka udah mulai perlihatkan pada orang tua caranya begini. Kalau misalnya datang udah umur 6 bulan saya nggak harus lagi ngajarin yang ke sana. Saya biasanya dia stepnya sekarang udah kepengen duduk kok gitu ya. Duduk ya merayap, meraih itu juga nggak kalah kompleksnya dengan yang tadi. Tengkurap dan terlentang. Biasanya dia akan nyari sendiri. Karena kalau perkembangan itu kita nggak bisa paksa anaknya. Ya dia ada minat dari bayi itu sendiri gitu. Ya tapi misalnya ya kalau misalnya saya lihat ya berenang, anak-anak yang berenang di awal itu bagus sekali motoriknya. Ya jadi nanti dia kayak lincah banget. Awareness terhadap badannya itu kayak lebih bagus gitu. Ya jadi coba aja nanti explore lebih bagus nanti explore situasinya lebih banyak nanti dia akan dapat itu jadi nggak usah khawatir ya. Selamat siang dokter, saya anaknya umur 11 bulan, makannya bagus, cuma nih saya kalau lihat makannya bagus tapi masih disuapin. Betul. Ya. Nah apakah saya 11 bulan ini udah telat banget nggak sih untuk mau mulai ngajarin Enggak. kayak gitu? Anak itu tidak ada kata terlambat ya begitu kita sadar kerjain. Tidak ada kata terlambat buat anak. Bahkan anak yang umur 2 tahun pun kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kita cuma harus ngajarin lebih intens saja. Karena dia udah kadung nyaman, enak gitu, gampang gitu ya. 11 bulan sih belum terlambat banget sih belum, udah pasti itu ya. Jadi artinya mungkin kita kasih justru kan dia mau makan keluarga tuh nanti ya. Jadi terus aja maksudnya mungkin dia belum biasa. Dibandingkan anak yang dilatih dari 6 bulan, udah pasti 11 bulan lebih pelan. Tapi otaknya masih sangat bagus banget, plastis banget untuk mencoba sesuatu. Ya pagi, siang, sore nanti ada snack kan banyak itu. Belajarnya setiap kali makan itu mungkin 20 siklus misalnya. Ya mungkin mula-mula dia lempar mungkin biasanya ya. Dia ini buang gitu. Gak apa-apa terus aja. Terus nanti kalau kita lagi makan suka anak tuh kayak lihat gitu ya. Nanti contohkan terus nanti kasih dia mau misalnya gitu. Terus nanti terus diganggu-ganggu Bu, misalnya ini gak mau gitu. Jadi dia suka, dia jadi kayak penasaran. Tapi tidak ada kata terlambat buat anak gitu ya. Selamat siang dokter, saya mau tanya. Anak saya usianya 3 bulan. Kalau ditengkurupin emang dia belum terlalu bisa ngangkat. Tapi kalau kita pangku dia itu kayak nggak senderan ke belakang gitu, udah kayak gini-gini terus kadang saat posisi sendawa pun dia juga suka tegak kayak gitu. Terkadang kalau saya dudukin, saya pernah dengar katanya jangan didudukin karena akan berpengaruh kepada tulang belakangnya nanti pengaruh ke otaknya. Itu kalau dia sendiri yang seperti itu gimana ya? Itu sebetulnya sekarang itu dalam posisi duduk. Coba Ibu boleh berdiri supaya kelihatan. Itu kan sebetulnya dia disanggah semua. Kalau disanggah semua nggak apa-apa. Nah kalau misalnya dia belum tengkurap bolak-balik dan tidak interest tengkurap, kalau ibu ditengkurapin di dada ibu biasanya bayinya happy. Ya di badan kita. Kadang-kadang dia nggak mau nyoba kalau di kasur segala ya, kalau di dada kita dia akan exercise sendiri. Apalagi kalau dia lagi telanjang. Kalau lagi telanjang kulit itu ya kayaknya jadi punya sensor yang lebih baik dan lebih ringan sehingga bayi biasanya lebih bisa melakukan apa yang kita mau. Jadi kalau belajar tengkurap bolak-balik, kalau misalnya belum bisa, lagi dia minimal bajunya, itu lebih bagus. Ya jadi kalau misalnya mau mandi nih, sebelum mandi dicemplungin itu, ajak main dulu.
Biasanya mana yang belum bisa telentang itu waktu dia tidak pakai pakaian itu jauh lebih kayak lebih ringan dia badannya dan lebih bisa merasakan tubuhnya. Ya. Tapi kalau misalnya didudukin dengan disangga semua begitu, memang udah waktunya begitu, dia nggak mau itu digendong datar, mana mau dia. Ya. Dan itu juga baik karena kan tadi kalau lihat KPSP 3 bulan dia bisa ngikutin begitu kan. Kalau gini kan nggak bisa. Ya, jadi kalau disangga semua jangan takut bongkok. Justru saya lihat seringkali karena yang takut-takut bongkok telat jadinya dia. Ya. Yang dia serap gitu. Matanya dia banyak banget yang Iya. jadi itu katanya tidak bagus untuk. Bagus justru, karena sensorik itu tadi vision, hearing, ya, kemudian boleh motorik, taktil banyak ya. Justru kalau dia begini, inputnya sedikit, dan bayinya juga nggak mau bu. Sebetulnya gampang banget lihat aja bayinya minatnya apa. Kalau bayinya normal, biasanya sih kita ngikutin aja dia. Biasanya sih nggak salah, ya, gitu ya. Oke. Jadi banyak mitos-mitos perkembangan juga ya dok Ya, ya? banyak antara mitos perkembangan sehingga kita banyak sekali yang dapat di kamar praktek itu tiba-tiba udah peyang ini datar dia karena dia begitu terus ya. Jadi kurang stimulasi ya. Kan tengkurap itu dari baru lahir aja boleh ya. Cuman kita harus awasi supaya dia nggak bisa nafas takutnya. Tapi kalau dia udah 2 bulan udah begitu-begitu, kalau tummy time itu sebetulnya kan oksigen yang masuk ke otak jauh lebih bagus gitu ya. Kalau dia nggak mau cari cara biasanya yang paling gampang tuh di badan kita dia pasti happy. Ya? Enggak usah skin to skin. Ya anytime dia mau melakukan, karena kan kita nggak spesial buka sekarang. Enggak, tujuannya bukan untuk skin to skin, tapi untuk melatih dia bisa mensupport kepalanya. Ya? Kita beralih karena ternyata yang peminatnya untuk bertanya banyak, saya kesini dulu, nanti saya 2 orang siap-siap ya. Selamat siang Dokter Tiwi, saya mau Selamat siang. bertanya, anak saya umurnya 12 bulan dan kebetulan anak saya ini nggak bisa ngerangkak, jadi anak saya tuh ngesotnya jadi dadanya yang dihempaskan Iya. kalau misalnya mau meraih sesuatu atau mau kemana. Iya. Nah tapi dia bisa berdiri dan udah mulai merambat. Iya. Yang saya khawatirkan adalah banyak orang yang bilang katanya harus step-stepnya itu harus ada kan. Nah apa sih pengaruhnya kalau misalnya anak saya tuh nggak melewati step merangkak gitu? Tidak semua anak merangkak bu. Yang jelas dia anak normal. Ya, kalau dia udah berdiri berjalan jangan disuruh merangkak lagi. Dia udah di depan itu, jangan ditarik lagi ke bawah. Ibaratnya udah kelas 6 SD suruh ibu kelas 3 lagi gitu ya. Gak usah khawatir. Jadi kunci kedua adalah kalau anak sudah bisa melewati tahap di atasnya, berarti tahap di bawah yang dia belum bisa, itu dia udah normal, kita anggap normal gitu ya. Nah pengaruhnya nggak ada karena yang penting apa? Yang penting kan banyak sekali stimulasi lain yang kita masih bisa kerjakan pada dia gitu ya. Kalau memang merangkak itu kan banyak, tapi merangkak itu sama merayap sebetulnya prinsipnya sama. Prinsipnya itu dia akan memakai keseimbangan visual, kemudian memakai cara untuk gimana supaya maju. Cuman yang berbeda dia nggak ngangkat pantatnya. Dia nggak ngangkat kakinya. Ingat di otak itu semakin banyak organ gerak yang terlibat, semakin kompleks yang dirangsang pada otak. Tapi bukan berarti dia nanti nggak bisa gini, nggak usah khawatir. Tidak semua anak merangkak dan tidak usah kalau dia udah 18 bulan nggak merangkak ya udah jalan aja melari gitu ya. Jadi nggak usah lagi kita ke paku dengan yang dia nggak bisa gitu ya. Prinsipnya menjadi orang tua itu jangan memandang yang ke belakang, tapi terus aja maju ke atas ke depan dengan optimis. Target yang di depannya aja itu jauh lebih akan membuat ibu happy, anak juga tidak frustrasi. Ya, makasih. Belakang dok. Oke. Halo siang dok. Selamat siang. Saya punya anak umurnya 13 bulan. Ini tuh berat badannya cuma 7,7. Padahal harusnya setahun itu 3 kali berat lahir. Ya. Tapi dia tuh lincah, dia udah merangkak dari umur 7 bulan, jalan dari umur 11 bulan. Ya. Nah pertanyaan saya nih, biar tumbuh dan kembangnya itu seimbang, itu gimana ya caranya? Soalnya udah dikasih suplemen makanan sama aja. Sama kayak aja. gini. Jadi golden period berat badan itu sebetulnya di tahun pertama. Kalau 1 tahun dia beratnya seperti ibu 7, berapa? Itu lebih susah memang karena anaknya 2. Makan itu tugasnya untuk
dikeluarin untuk gerak sama ditabung. Masalahnya dia geraknya udah banyak. Masih menyusui ya? Masih menyusui. Saran saya cuma satu, kurangin nyusunya. Ya, kalau kurangin nyusunya, biasanya dia porsi makannya akan bertambah. Tapi dia nggak bisa ngebut memang ya, 6-12 bulan itu kenapa kita harus agak, seperti tadi yang tanya 3,8 4 bulan itu jangan berlama-lama di situ. Dia harus, karena kita cuma punya waktu setahun untuk berat badan. Kalau berat badan 1 tahun kita dapat, nah kita lebih aman. Ya, fase kedua adalah 1-2 tahun. Itu bisa, tapi lebih susah daripada 6-12 bulan. Ya, apalagi kalau di atas 2 tahun udah kadung kecil, itu juga susah. Jadi kita nungguin masa pubertas. Kalau anak perempuan 8 tahun itu dia mulai keluar estrogennya. Ya, tapi saya pesan sekali pada ASI eksklusif 6 bulan dilanjutkan sampai 2 tahun. Bukan berarti 6 bulan 2 tahun itu netek fokusnya. Fokusnya adalah kalau udah 13 bulan adalah makan. Neteknya itu betul-betul dikurangin. Ya, justru karena ibu tidak memberikan, bukan stimulasi ya, main yang asik selain netek. Ya, jadi dia nyamannya cuma di dada ibu. Sekarang kita kembangkan itu, nah itu kita tugas kita. Ya, jangan sampai nangis Bu, jadi mesti ada banyak aktivitas yang membuat dia tuh nggak nikmatnya cuma netek. Gitu ya. Ya, itu memang nggak mudah. Tetapi ingat di atas 1 tahun itu dia udah boleh ya makan kayak opor ayam, nasi uduk udah boleh. Jadi artinya kalori si karbohidratnya itu kita naik-naikin aja. Sama kalau dia nggak mau nasi tidak harus nasi. Mau bikinin omelet, telur omelet misalnya itu kan dia itu apa namanya fat ya, protein, lemak, minyak banyak gitu. Ya jadi maksudnya jangan makanan yang konvensional kalau dia nggak mau coba kasih yang lain. Gitu ya. Tapi terus aja karena perutnya dia udah kadung kecil. Ya jadi kita nggak mungkin dia porsi seperti, kalau 1 tahun kan 240 Bu porsi makannya. Ya udah 1 gelas mineral itu. Ya jadi artinya pasti dia nggak mampu melakukan itu karena dia kayak seperti umur 8 bulan. Ya tapi bukan berarti anaknya jelek, enggak. Biasanya baby-baby yang ASI itu banyak yang kecil tapi pinter. Tapi saya sarankan lebih bagus, badannya bagus tapi pinter. Gitu ya, dua-duanya harus dapat. Ya. Siang Dok. Ya selamat siang. Saya Ien, saya mau tanya kemarin saya coba, anak saya umur 11 bulan. Saya coba baby class dan katanya program di sekolahnya itu anak bayi itu nggak boleh dititah. Pengaruh ke punggung belakangnya sama ntar jalannya nyinjit. Benar nggak sih itu Dok? Gitu, terima kasih. Belajar berjalan pada anak memang tidak nomor 1 dengan dititah. Belajar jalan pada anak itu paling bagus dengan merambat atau mendorong-dorong. Karena kalau kita titah sebetulnya yang menyeimbangkan dia itu adalah kita. Ya, tapi kalau dia udah berdiri ya terus dia pegang sana pegang sini itu sebetulnya murni karena dia. Ya, tapi kalau misalnya ibu belajar titah biasanya lebih telat jalannya. Ya, karena bukan itu cara terbaik untuk belajar berjalan. Ya. Ya, karena kita yang menyangga, kecuali titahnya 1 tangan. Ya, kalau 1 tangan nih silakan. Tapi kalau 2, apalagi ibu dari belakang, itu biasanya susah jalan. Ya, dia harus dari depan. Harus dari depan. Tapi titah sekali lagi, bukan dia yang menyeimbangkan badannya. Ya, kita. Jadi lebih bagus kasih sesuatu yang dia bisa dorong, ibu pegang yang didorong supaya nggak jatuh. Ya, jadi misalnya kursi. Supaya nggak jungkir gitu, kursinya yang dipegang. Nanti dia akan melakukan manipulasi sendiri dengan badannya sendiri sama kakinya sendiri. Itu ada. Boleh. Dia yang menyeimbangkan. Maksudnya kalau titah itu kebanyakan kita yang menyeimbang. Walaupun 2 dia pegang nih, tapi kan kita yang megang dia nih. Ya, terus kalau dia pengen jatuh pasti ibu otomatis megang ya. Jadi artinya dia nggak belajar keseimbangan lebih banyak. Ya, jadi bukan itu cara berjalan atau cara belajar berjalan yang terbaik. Ya? Oke. Ya, silakan. Ya, selamat siang Dokter Tiwi, saya dengan Vivi. Anak saya usia 2 tahun 8 bulan masih menyusui ASI. Ya. Tidak pernah 2 susu tahun 8 bulan ya, masih kan, menyusui. Masih menyusui, tidak suka susu formula, tidak pernah minum di susu botol dan tidak pernah saya nggak pernah ASI bahkan
Karena langsung di rumah ya? Saya langsung di Oke. rumah. Nah kan saya mau masuk ke, ngerasa udah mau 3 tahun ya dia, mau WWL gitu. Tapi saya udah sering sounding, Dek udah gede. Sekarang umurnya beratnya berapa? Sekarang beratnya sih 13,8 ya dok. Oke, beratnya bagus ya? Iya Oke, 13,8, anaknya juga aktif. Saya suka sounding sama dia. Udah besar ntar minum di gelas aja ya nak gitu. Bahkan susu UHT kotak pun dia nggak mau. Ya. Nah setiap kali saya menghindari dia untuk nyusu, dia tuh tantrum dok. Ya. Luar biasa sampai teriak-teriak. Nah saya minta tolong sama dokter tipsnya supaya saya lancar WWL dan gimana supaya menangani anak tantrum. Makasih. Ya. WWL itu winning with love ya. Jadi nyape sendiri. Kenapa saya tanya berat badan? Ibu problemnya beda dengan yang ibu tadi 7,8 13 bulan. Kalau ibu hampir 2 tahun 8 bulan ya, 13 kilo. Jadi kalau yang itu sih bisa banget kita pakai maksudnya dianya siap, dia nyape sendiri. Cuman ibu ya mesti tahan, memang harus brainstorming. Kenapa? Dia itu lebih susah. Jadi biasa, saya punya teman kenal ya namanya Gede Prame, kenal ya? Gede Prame itu motivator. Itu sampai 8 tahun netek sama ibunya. Yang bilang itu dia sendiri. Ya, kata dia kalau pulang sekolah kelas 3 SD, ibunya masih masak apa, dia ambil kursi, dia ini terus dia netek. Ya, itu yang terjadi kalau kita tidak menyiapkan bayi atau anak untuk nyapi. Karena dia nyamannya di situ. Ya. Nah, yang ibu kerjakan udah betul, tetapi menghindari tantrum itu gampang-gampang susah. Tantrum terjadi kalau dia tidak mendapatkan kenyamanan yang sama dengan yang didapatkan dari menyusui. Tugas ibu adalah mencari kenyamanan yang sama, aktivitas yang menyamankan anak supaya bisa menggantikan menyusui itu. Saya biasanya senang sekali dengan kegiatan mendongeng karena biasanya kan nyusui itu waktu tidur ya, apa waktu di mobil? Tantrumnya waktu apa biasanya? Lagi mau tidur? Ya jadi biasanya anak kan kayak kita ya, kalau kita baca dulu biar rileks otak terus tidur. Anak juga sama ya, kalau dia biasanya begitu, kita kembangkan Bu, kembangkan kenyamanannya dengan aktivitas lain. Paling gampang dengan mendongeng atau membacakan buku, nggak bisa dia cepet, tetapi dongengnya harus misalnya ibu Sabtu Minggu besok nih pergi ke kebun binatang. Ya, pergi ke kebun binatang di Ragunan atau di mana yang ada binatang, dilihat nanti di rumah mau tidur, jangan misalnya dia ngantuk jam 8, jangan jam 8 baru ngerjain itu. Jam 7 ibu udah masuk kamar, yuk kita mau dongeng. Kita juga punya parenting class tentang dongeng. Caranya supaya dia, karena sama aktivitas yang menyamankan itu nggak bisa cuma sekali ibu kerjakan. Ya, dia harus tidak boleh ngantuk dulu. Karena kalau udah ngantuk, ini nalarnya udah kacau. Nalarnya harus masih bisa kita ajak berkomunikasi, kita kerjakan. Ya, tapi jadi aktivitasnya tentu saja harus lebih bervariasi sehingga anak itu merasakan hal yang sama nyamannya dengan nyusu. Tapi pengalaman saya biasanya kalau kita biarin, yang paling tua biasanya sekitar 3 tahun 8 bulan menjelang dia sekolah biasanya. Mula-mula biasanya dia tidurnya di ketek ibu. Ya, kita peluk aja yuk, sekarang nggak nyusu ya, gitu misalnya. Ada yang mau mempersiapkan kehamilan karena kehamilan itu tadi yang saya bilang ya, lagi netek terus hamil itu susah. Jadi lebih bagus kita nyapih dulu, baru nanti kita planning anak kedua, gitu ya. Jadi itu paling tidak membuat kita guilty feeling, anaknya juga nggak tambah tantrum gitu. Ya, tetapi harus disiapkan dan cara menyiapkannya tentu saja ibu yang tahu apa yang kegiatan yang bisa ibu kerjakan, tapi jangan tidak mau mencoba hal-hal lain untuk membantu dia. Biasanya kalau mau ulang tahun itu nanti habis tiup lilin ke sini ini targetnya ada, tapi kegiatannya waktu dia mau tidur itu yang membuat dia nyaman itu kita harus adakan. Mungkin saya penanya terakhir, terima kasih atas kesempatannya dokter. Saya punya 2 anak laki-laki yang umurnya cukup mepet. Anak pertama saya 2 tahun 3 bulan, kemudian anak kedua saya 1 tahun 3 bulan, bedanya hanya 1 tahun. Tiba umur 4 bulan udah hamil lagi ya? Iya 6 bulan, 5-6 bulan begitu. Oke. Oke, Oke dok, pertanyaannya seperti berikut. Anak saya karena yang anak pertama saya ini terlalu aktif, kemudian dimasukkan sekolah oleh neneknya gitu dok, tanpa sepengetahuan saya.
dimasukkan ke sekolah. Ya, usia di bawah 2 tahun. Oke. 1 tahun 8 bulan. Dan, karena dia juga di rumah selalu bertengkar dengan Bertengkar, adiknya oke. daripada Daripada dia terlalu pusing aktif, ya. dan Ya. ini dimasukkan sekolah. Sekolah, oke. Ya, apakah dokter setuju anak di bawah 2 tahun itu sudah sekolah begitu dokter? Sedangkan di dalam sekolah dia juga melampiaskan juga kekesalan dia cemburu dengan adiknya gitu, Ya, jadi ya. pemarah gitu, suka pukul temannya gitu dokter. Positifnya saya dapat ya mungkin dia belajar lebih banyak juga nyanyian gitu, tapi untuk bicara gitu dia yang paling lambat di kelas gitu dok. Paling apa? Paling lambat. Paling lambat. Iya, Oke. belum bisa bicara dengan benar gitu dokter. Saya mau tanya pendapat dokter, apa penting begitu dokter dia sekolah, karena dia sekolah juga sekarang suka ngambek gitu dok, masih tantrum sebelum sekolah gitu dok. Apa penting gitu. Jadi ini saya mau apa penting saya lanjutkan gitu sekolah ini. Kemudian iya. Ibu bekerja ya? Iya, saya bekerja Bekerja dokter. ya? Iya. Karena di sekolah juga dia karena sekolah ini jadi dia sakit-sakitan lebih sering gitu dokter, karena banyak teman sakit ini dia ya mungkin sebulan sekali pasti sakit karena selalu ikut temannya gitu dokter. Kalau ibu Ketularan. bertanya saya pribadi, saya Iya. tidak setuju sekolah dini pada anak di bawah 3 tahun. Karena sekolah terbaik itu sebetulnya di rumah. Tapi beberapa anak tentu saja problemnya berbeda. Yang saya lihat sekolah itu sangat positif pada anak dengan problem khusus adalah kalau anaknya itu sangat ketakutan. Ya, biasanya dia belajar sosialisasi. Tapi memang anak itu enggak boleh kita paksa. Karena sekolah itu akan seumur hidup dia nanti sampai umur 30 mungkin nanti akan sekolah. Jadi dia tidak boleh tidak nyaman. Ya, tetapi ibu tentu saja harus kalau misalnya tidak dilanjutkan karena alasannya karena di sekolah juga dia cemburu. Karena itu akan bertambah cemburu. Ya, sebetulnya punya anak 2 berdekatan itu sebetulnya ada bagusnya. Karena dia bisa menjadi saling belajar. Anak kedua biasanya lebih mudah belajar dari kakaknya. Tapi mungkin kakaknya belum tuntas, adiknya udah lahir. Sehingga jealous atau cemburu itu bertumpuk pada dia. Jadi menurut saya ibu yang tahu jawabannya. Tapi kalau saya menjadi ibu, saya akan hentikan sekolahnya. Ya, kenapa? Karena dia nggak happy. Lagi pula umurnya masih segitu. Ya, jadi sekolah itu tidak harus sekolah, tapi kalau misalnya kita bikin kegiatan seperti di sekolah kan bisa lebih bermanfaat, mungkin ada temannya adiknya. Tentu saja sekolah pada anak-anak di bawah 3 tahun adalah itu tadi motor kasar, motor halus, ya. Jadi tentu saja ibu harus punya waktu untuk melakukan aktivitas yang membuat dia tidak berantem melulu sama adiknya. Tapi saran saya kalau memang dia susah sekali beradaptasi, lebih bagus evaluasi ke klinik tumbuh kembang misalnya. Kita lihat ini anak normal atau tidak, itu dulu. Karena kalau kita nggak lihat anaknya, saya agak susah kayak meraba-raba. Saya anggap anak yang normal, sebetulnya anak yang normal itu kalau di bawah 3 tahun ada adiknya, tinggal kita malam-malam ibu sebelum besok bekerja, ibu kasih tugas orang yang mengasuh, besok itu apa tema bermainnya mereka. Ya, sehingga rumah itu bisa menjadi sekolah yang terbaik, terindah buat kedua anak itu gitu. Saya rasa itu ya. Terima kasih, kita beri aplaus dengan Dr. Tiwi dan Ibu Rosita Leonardi. Nama saya Eci, usia 31 tahun, ibu dari 2 orang anak. Saya pakai Meris udah dari anak pertama sekitar 3,5 tahun yang lalu, sampai adiknya pun tetap saya pakaiin Meris. Kenapa? Karena dari beberapa pampers lain yang saya coba, dari segi kenyamanan, bahannya, daya serapnya, itu Meris yang terbaik. Saya Yuriko Chandra, saya dari Makassar, saya ibu 1 anak. Anak saya sekarang berusia 6 bulan. Anak saya mulai dari lahir memakai produk Meris. Kebetulan kulit anak saya sensitif, untuk diapers yang lain mungkin kurang cocok. Jadi saya beralih ke Meris karena Meris ini mempunyai daya tampung yang lumayan banyak. Terus penyerapannya juga bagus menurut saya. Permukaannya tetap kering sehingga membuat kulit anak saya tidak iritasi. Halo, saya Iyen. Saya ibu dari 2 anak. Saya pengguna Meris Good Skin. Saya sebelumnya sudah pernah memakai diapers merek lain.
Tapi setelah ketemu Mary Buskin, saya langsung suka sama Meris karena pertama karetnya lebih lembut, nggak bikin bekas di kulit. Yang kedua, setelah pemakaian beberapa jam pun pantat anak saya juga jadi kering, nggak lembab. Bagi ibu-ibu yang lain yang belum mencoba Meris, yuk beralih ke Meris yuk. Jadi untuk pindah-pindah lagi nggak mau ambil resiko deh untuk anak. Makasih Meris.